darahmu masih haram, masih bercampur daging B2 dan darah B2 berpuluh tahun, cuci darah dulu. Ih, cemir pula dia. Sekolah di mana kau dulu, cinta? Ya udah, nanti lah itu ke B2 gitu ya. Jadi aku mau ngomong nih, seorang non Islam begitu dia resmi mengucapkan kalimat syahadah, begitu dia mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusannya, udah sah dia. Tidak ada yang haram-haram dalam tubuhnya itu lagi. Habis itu move on lah dia, berlanjutlah dia kehidupannya dengan mengikuti syariat Islam. So, ya nggak ada lagi haram, jangan dimakan lagi besoknya, batal itu jadinya ya kan. Oke, jadi soal makanan B2-mu ini, itu dari lambung, makanan yang dari lambung ke usus halus itu 6-8 jam itu prosesnya. Makanya habis makan kau, terus 6 jam kemudian tuh udah lapar lagi ya kan. Jadi kalau dihitung mulai dari mulut sampai jadi ya kan, itu 24-72 jam itu. Yang normal itu 24 jam. Kalau cukup serat ya kan, fiber, itu lancar lah itu. Kalau udah 2-3 hari nggak itu namanya apa? Sembelit, konstipasi, bisa kau ambeien jadinya. Makanya makanlah makanan yang seimbang, yang sehat, bergizi, bernutrisi baik ya kan cinta. Jangan kau makan B2 terus, tuh nggak ada itu seratnya ya, nggak ada, nol serat itu. Kemudian cuci darah, kenapa lah kau suruh cuci darah? Jadi orang yang makan B2 itu kau suruh cuci darah biar bersih darahnya. Kalau dari yang haram-haram enggak. Jadi cuci darah itu kan untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita yang nggak bisa dikerjakan oleh ginjal, karena ginjal kita ini rusak begitu. Sisa-sisa metabolisme yang tidak bisa dibuang oleh karena ginjal gagal. Nah, ini yang perlu cuci darah cinta. Jadi aku nggak perlu cuci darah, sehat aku walafiat, jiwa dan raga semua sehat, masih komponen-komponen dalam tubuhku ini. Kayaknya diri yang perlu ada cuci nih, bukan ginjal yang dicuci, ya kan? Ini yang dicuci. Otak dan hatimu perlu dicuci itu. Pakai deterjen yang bagus, jangan pakai yang murah-murah ya. Pakai deterjen yang agak mahal dikit. Habis itu pakai semprot itu apa, atau moltoi lah, apa trika ya kan? Setrika biar nggak kusut cinta. Muslimah kok dandannya menor banget, tapi ngomongnya kayak orang suci aja. Emang situ muslimah benaran atau muslimah cuan? Pasuk kayu, muslimah benaran yang punya cuan. masuk konflik ya. Jadi dirimu cinta memang gak bisa dibohongi, gak bisa itu dibuat-buat. Komentar kita menunjukkan karakter kita, karena apa yang keluar dari sini berasal dari sini dan dari sini. Ada itu di kitabmu ya kan, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati dan pikiran. Jadi di media sosial ini, untuk mengenali karakter seseorang, lihatlah ketikannya, lihatlah unggahannya, itu dia. Jadi ini penting nih, ini penting. Karena enak ini dibahas soal wanita ya kan, soal dandanan. Di dalam agama Islam, semua muslimah diperbolehkan untuk berdandan, tidak dilarang, justru dianjurkan. Ada ayat pendukungnya, Al-A'raf itu kalau kau baca ya kan, semua kau dapat itu, mulai dari ayat 26 ke bawah itu kan. Udah itu anjuran untuk bagaimana kita berperformance yang baik, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itu apapun tidak boleh berlebih-lebihan ya kan. Terus aku rasa dandananku masih sesuai dengan SOP lah. Kita ada semua aturannya di Islam ini loh, gak boleh berlebih-lebihan. Aku masih sesuai algoritma, masih sesuai panduan aku. Karena apa? Aku nggak pakai eyelash ya, extension ya kan, nggak sambung-sambung, nggak tato-tato ya gitu. Terus aku pastikan skincare ataupun materi apa produk-produk makeup itu bebas lah dari perfok-fokan, perbebong-bebongan gitu loh. Aku harus selektif itu cinta. Kemarin kau bilang mukaku bermerkuri. Kau emang ngefans sekali sama aku ya kan. Jadi justru kita wanita, teman-temanku, kalau kau wanita dengarkan ini baik-baik. Kalau kau laki-laki, kasih tahu kan sama istrimu bahwa kita wanita ini sangat penting menjaga kesemuanya ya kan, kecantikan kita, kecerdasan kita, kemudian tingkah laku kita, keberanian kita. Itu makanya ada istilah 4B ya kan, brain, beauty, behavior, and brave.
itu. Pernah ya kau baca itu? Banyak-banyakin baca gitu kan, banyak-banyakin nonton yang bersifat motivasi supaya agak luas wawasan kita cinta. Karena kita wanita ini adalah guru pertama, dokter pertama, rumah sakit pertama di dalam keluarga kita. Jadi kita harus bisa jadi role model. Nah, kalau tiap hari kita kumuh, aku terus terang aku nggak berdandan setiap hari. Mau di rumah, mau keluar rumah, aku tetap harus berdandan. Aku harus tetap percaya diri dengan apa yang kupunya. Seperti itu loh. Aku ya harus good looking lah ya kan. Enak dilihat gitu loh. Aku nggak bilang diriku cantik atau seperti apa. Karena cantik itu yang penting dari dalam, inner beauty ya kan. Bisa cantik outside, cantik inside tuh penting, memang sangat penting. Jadi gitu cinta ya kan. Suruhlah dandan istrimu kok balik lagi. Oh, promo juga, aduh jangan dasteran sepanjang hari lah kita, jangan nggak sisiran ya kan. Aku kadang-kadang aku masuk lagi nih ke pembahasan agama jadinya. Aku perhatikan di dunia kerjaku dulu ya kan. Ku banding di dalam hatiku itu, tapi sekarang ku ungkapkan ya kan. Dulu ku bandingkan teman-temanku yang non dengan yang Islam itu sangat beda performance-nya memang. Kadang kalau yang nggak hijaber gitu kan, ya nggak hijaber lah kalau nonnya kan. Kadang masih basah-basah rambut ini datang ke kerjaan gitu kan. Pokoknya beda banget lah. Kita wanita muslimah harus tampil cantik. Masuk. Siapa yang menciptakan sholat? Alhamdulillah aku batal jadi mualaf. Rizky, thank you. Alhamdulillah juga aku bilang, Rizky. Kenapa? Karena gini, ini pendapat aku ya. Orang yang login belum belajar tentang Islam dengan benar, ini resiko tinggi nih kembali ke habitat. Untunglah kau belum, ya kan? Jadi nggak ngotor-ngotori rapot. Belajar dulu lagi yang benar. Kalau udah belajar yang benar, insya Allah mualafnya itu. Amin ya kan. Jadi kalau cerita tentang sholat ini, tentang mualaf ini, aku seorang mualaf dulunya, masuk Islam, bukan Islam warisan ya kan. Dan aku itu terlahir dari keluarga Kristen Protestan, garis keras bisa dikatakan ya kan. Bapakku itu penghanger, kakak abangku tuh aktivis lah dikatakan di gereja itu. Sehingga aku tuh dididik secara keras ini tentang doktrin, tentang ketuhanan Tritunggal ini. Jadi dulu Tuhanku Yesus, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa ini digantikan dengan apapun, kan seperti itu. Belajarlah Al-Quran, belajar Alkitab, Al-Quran, Alkitab, dan finally inilah dia, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Allah yang benar-benar satu gitu, yang benar-benar Esa itu tidak dicampur-campur ya kan, tidak berproses-proses. Nah itu dia. Karena yang beragama ini kan soal bertuhan dan berteman, yang paling hakiki itu bertuhan. Jadi kalau sholat duluan kita pelajarin tuh bingung jadinya ya kan. Aku justru sholat belakangan ku pelajari, yang hakiki dulu yang ku pelajari di awal ya kan. Jadi soal sholat ini, siapa yang menciptakan? Tuhan Allah. Ada tertulis jelas, banyak ayat-ayatnya di Al-Quran loh. Salah satunya Al-Baqarah ayat 43. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuk bersama orang yang rukuk. Bahkan gerakan-gerakannya itu juga itu diajarkan oleh Allah itu, melalui malaikat dipraktekkan, disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Itu cinta. Jadi aku mau cerita share pengalaman pribadi ketika aku udah mulai sholat itu ya dulu ya, udah lama kali ini ya. Aku gini terpikir langsung, wih, ini aku harus membandingkan ya teman-teman. Jangan kalian bilang jangan banding-bandingkan, harus dibandingkan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu bersih kalau kita tidak pernah sama sekali melihat yang kotor, ya kan? Bagaimana kita melihat sesuatu yang positif bisa kita pastikan itu positif kalau kita tidak mengerti apa yang negatif? Itulah itu pendeknya, maksud kan? Ya. Jadi harus bandingkan. Jadi ketika aku tuh dulu awal-awal sholat, yang pertama kali dulu nih, wow, bedanya kan gitu ya. Jadi se-fashion-fashionnya, se-seksi-seksinya wanita muslimah ketika ingin sholat. Sholat ini kan ibadah kita, pertemuan kita dengan Tuhan Allah kita. Beda dengan berdoa ataupun zikir. Kalau berdoa kapan dan dimanapun, dengan kondisi apapun bisa kita lakukan 24 jam. Tapi ibadah yang wajib ini kita punya persiapan, punya rukun gitulah. Ada aturannya kan seperti itu. Jadi harus ditinggalkan, harus ditanggalkan
hal-hal yang melekat pada diri kita ini gitu ya, keseksian kita, kefashionan kita tuh tinggalkan gitu. Kita kan ini mau ketemuan ini dengan Tuhan Allah pencipta kita ya kan, yang maha besar itu gitulah ya. Jadi kalau dulu kita nggak bisa bedakan pakaian kita ya boleh sama aja, seperti kita mau nge-mall, mau nonton konser, mau ke kantor, mau kemana pun ya sama aja modelannya begitu loh ya kan. itu mohon maaf ya kan. Kemudian yang kedua, gerakan sholat ini cinta ya kan, begitu kita menunjukkan respect kita kepada Tuhan Allah itu, dari mulai kita berdiri, ruku, sujud, kita rendahkan diri kita karena kita memang sangat kecil di hadapan Allah itu, karena Allah itu maha besar kan, seperti itu. Kalau dulu gerakannya seperti apa gitu, aku dulu pernah masuk di karismatik ya kan, sampai jingkrak-jingkrak aku, woi kok kayak konser Peter Pan ini di lapangan Merdeka dalam hatiku ya kan, karena cuma beberapa kali aku dulu di karismatik itu. Gitulah ya kan. Ya udah, itulah dulu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ternyata gerakan-gerakan sholat ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya kan. Ketika ruku itu sejajar punggung kita itu, orang-orang di sana pasti udah tahu itu. Ketika sujud bagaimana darah kita itu ya kan, sirkulasinya seperti itu, banyaklah dia nanti menuju otak kita. Pokoknya best lah. Thank you.